Unitlink lebih detail, ada penelpon saudara dengan Pak Gabriel di Bandung. Selamat pagi Pak Gabriel, dengan pertanyaannya langsung. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya mau nanya gini, Bu. Saya kan ngambil asuransi itu asuransi kesehatan. Oke. Cuman ini anak saya dari umur 1 tahun sampai udah 5 tahun belum diklaim-klaim. Memangnya Bapak pernah sakit? Belum pernah diklaim sama sekali. Nah, yang kedua saya ambil asuransi pendidikan 2 sampai udah dari kelas 5 SD sampai udah mau tamat SMA. Nah, saya belum diklaim-klaim juga. Jadi bagusnya gimana Ibu? Jadi mau dialihin kemana? Soalnya saya juga pakai BPJS sekarang gitu. Terima kasih informasinya. Ya, jadi Bapak ini sangat literate ya dengan keuangan gitu, semuanya sudah baik sekali. Nah, sekarang asuransi kesehatan katanya udah 5 tahun, saya nggak pernah klaim. Berarti mungkin secara apa ya istilahnya track recordnya itu mudah-mudahan sehat. Nah, sekarang Bapak tadi menyebutkan bahwa saya sudah punya BPJS kesehatan. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah punya BPJS kesehatan, maka kita sebetulnya bisa pilih asuransi kesehatan yang memiliki coordination of benefit dengan BPJS kesehatan. Apa maksudnya? Kalau BPJS kesehatan cover sampai dengan sekian, maka nanti dengan bantuan tambahan asuransi kesehatan kita bisa mendapatkan selisihnya juga untuk perawatannya. Terus mungkin kita juga bisa pilih rumah sakitnya, kira-kira seperti itu. Itu namanya coordination of benefit. Nah, apa asuransi kesehatan yang menyediakan coordination of benefit, itu Anda bisa cek sendiri, karena tidak semua program itu memiliki seperti itu. Nah, berikutnya Bapak tadi mengatakan, saya punya asuransi pendidikan, tapi saya nggak pernah klaim. Nah, itu sebetulnya yang jangan sampai dong, karena kalau kita punya asuransi pendidikan yang tradisional tuh harusnya pada saat anaknya masuk SMP, masuk SMA, itu ada dana yang keluar. Nah, tebakan saya kalau bapaknya tidak ada dana keluar, berarti mungkin bentuknya adalah Unitlink. Tetapi di package bahwa, oh ini untuk pendidikan ya Pak, gitu. Nah, ini berarti yang harus kita bahas. Apa bedanya yang orang harus tahu? Nah, pada saat misalnya kita ambil contoh Bapak tadi, itu dia membeli asuransi Unitlink dengan tujuan untuk dana pendidikan anak, berarti yang dia maksudkan dana pendidikan anak itu di porsi investasinya. Nah, sekarang apa sih bagaimana cara kerja Unitlink kalau seseorang misalnya menyetorkan dana 1 juta per tahun, kemudian di tahun pertama ada biaya akuisisi 100%, artinya sebetulnya di tahun pertama itu belum ada investasi yang terbentuk untuk mereka yang membeli asuransi ini. Yang terbentuk apa? Yang sudah ada asuransi jiwanya. Jadi maksudnya apa? Kalau terjadi resiko kematian, katakanlah di tahun kedua, maka klaim untuk uang pertanggungan bisa keluar. Tapi untuk porsi investasinya belum ada, karena kan waktu tahun pertama masih 0. Nah, sekarang kalau tadi Bapak katakan saya belum pernah klaim, karena mungkin ya kan kalau Bapaknya masih hidup berarti kan pasti tidak klaim untuk asuransi jiwa. Sekarang bagaimana dengan porsi investasi? Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah bisa terjadi penarikan untuk porsi investasi? Karena kalau belum 100% ya artinya dari seluruh dana yang disetorkan itu belum semuanya masuk ke investasi, baru sebagian seperti ini. Nah, sebetulnya yang menarik klaim untuk porsi investasi itu kita sendiri yang punya asuransinya. Jadi bukan pihak asuransinya akan nelpon, Pak, Bapak silakan klaim ya, enggak. Tetapi kitanya yang memang aktif, karena ini bentuknya adalah investasi seperti reksadana gitu. Jadi kitanya yang mesti aktif, misal di tahun keberapa sudah boleh mulai tarik, oh saya perlu nih uangnya, ya saya tarik, kira-kira seperti itu. Nah, tadi kalau tadi Bapak tanya, pertanyaan terakhirnya dia, jadi gimana nih, saya terusin atau enggak? Untuk yang kesehatan pastikan harus ada coordination of benefit dengan BPJS Kesehatan. Kalau memang tidak ada, maka Bapak bisa alihkan ke asuransi yang ada. Dengan Unitlink, ya Bapak kalau sudah butuh uangnya, berarti Bapak harus tarik porsi investasinya sesuai dengan kebutuhan dana pendidikan si anak. Ini memang agak lebih detail, ribet ya Mbak ya, karena banyak rincian-rincian yang lebih banyak dibanding. Mungkin lebih tepatnya pemiliknya itu harus lebih aktif gitu, dibandingkan yang tradisional. Karena waktu kita habis, sebenarnya masih banyak lagi yang mau dibahas di Unitlink. Semoga kita bisa sambung minggu depan, akan bahas lebih detail soal Unitlink.